Cek suara bisa didengar jelas semua? Jelas, Pak, jelas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena kemarin di pertemuan yang bersamaan kelas 9A sampai dengan H itu kita tidak maksimal, maka untuk pertemuan yang kedua ini kemarin dimulai hari Kamis, terus sekarang Jumat untuk kelas 9GH. Nah, di sini nanti kita awali bahwa ini adalah kegiatan sifatnya adalah konsultasi pembelajaran. Kalau sekiranya nanti perlu lebih detail lagi, nanti melalui sharing ataupun tanya jawab, boleh nanti dalam forum ini. Untuk itu mari kita awali konsultasi pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab bagi yang beragama Islam, yang lain menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Amin. Ya, oke. Selanjutnya pada kesempatan ini langsung pada materi, sebagaimana kemarin pertemuan awal, pertemuan pertama yang mungkin kurang efektif dengan jumlah peserta yang banyak sekali sampai 100 lebih sehingga tidak efektif, maka kita buat dua kelas. Nah, pada kesempatan ini adalah kelas GH. Lanjut langsung bahwa pada materi kita di kelas 9 yang kemarin kita sedikit sampaikan di awal perkenalan dan materi apa yang kita pelajari pada semester 1 atau semester asal ini, yaitu tentang web browser atau browser. Browser itu perangkat untuk membuka halaman website di internet. Itu yang kita pelajari. Yang pertama itu masuk dalam materi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kalau nanti sampai pada teknik komputer berbeda lagi, yaitu materi tentang struktur dan fungsi utama komputer, termasuk operasi dasar komputer, itu ada pada kelas 9 malah. Kemudian analisa data, algoritma dan pemrograman. Untuk materinya saya buka dulu sebentar yang di kelas 9. Yang di kelas 9 materi yang kita pelajari yaitu ini sebentar. Manukes apa yang pun itu ya. Coba Anda atau kamu semua buka modul halaman awal pada daftar isi. Kan sudah ada di situ ya. Materi-materi yang mestinya kita pelajari di semester asal. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, itu materi yang akan kita pelajari. Namun pada bab 1 tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang kita pelajari adalah browser. Ini browser.
browser itu macam-macam sekali, banyak banget, jenisnya juga banyak ya, jenis dan macamnya. Kemarin pada saat pertama kali pada tugas itu silakan sambil disimak kemarin tugas kamu kira-kira sudah ada nyambung apa tidak dengan materi sekarang ini. Web browser adalah software atau perangkat lunak yang fungsinya menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan server web. Saat pertama kali diciptakan, tampilan browser kurang menarik karena masih berupa teks. Karena itu kita pantas berterima kasih pada Max Andreessen, seorang mahasiswa Amerika. Dialah yang menciptakan web browser pertama dengan tampilan gambar. Hingga sekarang ini kita dapat menjumpai bermacam-macam browser dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada beberapa macam atau banyak macam browser yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi internet. Ya seperti saat yang sekarang ini yang kita gunakan itu adalah Google Chrome. Ada. Kamu mungkin kalau di smartphone kamu yang sekarang diinstal, mungkin yang sekarang kamu nginstalnya langsung pada aplikasi Google Meet. Kalau kamu browsing di smartphone bisa menggunakan Opera Mini, bisa menggunakan Google juga di situ. Nah, di sini macam-macam browser ini bisa digolongkan berdasarkan tampilan antarmukanya, yaitu macam-macam browser dengan tampilan teks dan macam-macam browser dengan tampilan gambar. Itu seperti itu. Tampilan teks, untuk browser tampilan teks ini hanya akan menampilkan isi dari suatu halaman web berupa teks saja. Tombol-tombol perintah juga hanya berupa teks. Untuk membedakan teks biasanya dengan suatu link ke halaman lain. Ada yang masuk sebentar. Ya. Nah, dari suatu halaman web berupa teks saja. Tombol perintah juga hanya berupa teks ini. Nah, yang kedua browser berupa tampilan gambar. Ini disebutkan di awal bahwa browser dengan tampilan gambar merupakan penyempurnaan dari browser dengan tampilan teks. Jadi sekarang itu lebih sempurna, lebih bagus dan tidak menjadikan kita ngantuk karena banyak gambar yang kita lihat. Itu. Nah, di sini banyak sekali macam browser dengan tampilan gambar, antara lain yang kemarin juga sedikit sudah masuk di dalam tugas, Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, MSN Explorer, Salamander, Google Chrome, Komodo Dragon, dan lain sebagainya. Itu. Ini di sini masih banyak yang lain. Berdasarkan perangkat yang digunakan ada dua jenis browser, yaitu browser yang digunakan pada komputer dan browser yang digunakan pada smartphone atau handphone. Yang di komputer contohnya atau browser yang sering yang digunakan di dalam komputer atau untuk komputer dioperasikan di komputer. Contohnya yang pertama Mozilla Firefox. Nah, sistem operasinya macam-macam, ada Linux, ada Windows, ada Macintosh. Linux saja dan Windows itu versinya banyak. Itu seperti itu. Windows ada Windows 7, Windows 8, sekarang ada Windows 10 yang kebetulan saya gunakan Windows 10. Dulu ada Windows Millennium dan seterusnya. Itu Windows.
namanya sistem operasi. Linux juga sistem operasi. Macintosh sistem operasi. Kalau Macintosh biasanya ada pada laptop Apple, jenis Apple. Nah, sistem operasi ini merupakan sistem atau perangkat lunak atau software yang digunakan sebagai penjembatan atau sebagai perangkat lunak software untuk komunikasi atau menjembatani antara pengguna dengan alatnya, komputernya itu sendiri. Dan juga di situ untuk menjalankan aplikasi-aplikasi lain seperti halnya yaitu web browser. Contohnya web browser ada Mozilla, Firefox, ini di komputer, Internet Explorer, Opera, Safari. Kalau di handphone atau di smartphone ini ada agak berbeda. Perbedaannya ya ada Opera Mini, kalau tadi Opera saja, ada Bullet, ada UC Web. Coba silakan dicek di handphone masing-masing, ada UC Web, ada Firefox juga, ada T-Sex, itu diantaranya. Nah, ini Mozilla ini bergambar seperti ini. Mozilla Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla. Firebird adalah peramban web lintas platform gratis ini. Dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan pada saat itu awal mulanya sampai sekarang. Sebelum rilis versi satunya pada 9 November 2004. Firefox telah mendapatkan sambutan yang sangat bagus dari pihak media, termasuk dari Forbes dan Wall Street Journal. Dengan lebih dari 5 juta download dalam 12 hari pertama rilisnya dan 6 juta hingga 6 juta download pada hingga 24 November itu 2004. Firefox 1 ini salah satu perangkat lunak gratis. Sumber terbuka, open source yang paling banyak digunakan pada masa itu di pengguna rumahan. Nah, sekarang ya sudah ada Google Chrome. Melalui Firefox, Yayasan Mozilla bertujuan untuk mengembangkan sebuah peramban web yang kecil, cepat, sederhana, dan sangat bisa dikembangkan. Muncul nanti ada Mozilla Suite itu sejak 3 April 2003. Nah, ini yang sejarah semacam ini silakan dibaca langsung sendiri. Firefox dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi. Bisa di Microsoft Windows, bisa di Linux, bisa di Mac OS atau Macintosh. Dan juga FreeBSD. Ini. Yang kedua, yang sering kita pakai, ini Google Chrome. Adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Internet Explorer. Yang ketiga, ini dikenal sebagai Microsoft Internet Explorer, disingkat IE atau MSIE ini tahun 95. Dan seterusnya, kemudian Opera, ini lambangnya, logonya. Opera adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Nih. Kucingnya amat kayak kucingnya. Kucingnya iki kon melu sinau. Nggih, Pak, ben pinter. Terus Opera dikenal karena memiliki banyak fitur, kemudian diadopsi oleh peramban web lainnya. Ini. Terus ada Vlogs. Nih, logonya ini.
Vlog adalah sebuah penjelajah web yang berspesialisasi pada penyediaan fitur jaringan sosial dan fitur web 2.0. Ini vlogs. Browser ini dibuat menggunakan kode base Mozilla Firefox pada tanggal 16 Juni 2008. Vlog 2 yang menggunakan Mozilla Firefox 3. Ini juga bisa berjalan atau bisa mendukung platform yang ada di Windows, Mac OS 10 dan juga Linux. Terus ada Netscape. Nah, ini logonya begini. Terus ada Safari. Safari itu gambar jam. Gambar apa ini? Gambar apa? Kompas. Iya, gambar kompas. Aplikasi browser Safari. Kalau yang ini tadi Netscape, ya. Mungkin kalau baru-baru saja sekarang ini kamu pelajaran informatika jadi mungkin agak asing, tapi justru kamu kadang-kadang malah sering pakai di bagi yang punya laptop bisa sering digunakan di laptop. Terus ada yang di smartphone, itu kalau di smartphone rata-rata ya Google dan juga Opera Mini. Terus ada Kilo. Ini Kilo kayak gini nih logonya. Untuk masalah keunikan browser, Kilo adalah satu yang bisa dijagokan. Ini kaitannya keunikan browser. Ini secara full screen, menyajikan konten pada browser ini ditayangkan secara full screen. Ini sangat uniknya kenapa? Karena tampilannya itu bagi pengguna dapat menonton video streaming. Fasilitasnya ada video streaming. Menyajikan ini pada saat itu, maksudnya sekarang sih sudah ada Google Chrome juga bisa itu. Ini pada saat awal-awal itu ini. Terus Avant Browser. Nih Avant Browser. Logonya begini. Browser ini memiliki tampilan yang simple atau sederhana. Popularitasnya pun kurang begitu bagus. Dan hal ini bisa karena masalah kemudahan atau fitur yang ditawarkan. Terus selanjutnya ada DeepNet Explorer. Masih senasib dengan Avant Browser. Software ini lebih mirip tampilannya seperti IE, Internet Explorer. Terus Chameleon. Nah, ini unik, ini gambar logonya malah. Browser berlogo iguana. Iguana melata. Ini sebenarnya cukup bagus dari segi tampilan. Namun lagi-lagi karena faktor yang sama seperti DeepNet Explorer DeepNet Explorer ini yang atas sama dengan browser Avant. Ini lagi-lagi masih sama, belum bisa bersaing. Terus ada Maxstone. Ini Maxstone. Ini. Kemarin di tugas kamu ada menuliskan Maxstone ini, maknanya apa enggak ini? Maxstone yang sebelumnya dikenal sebagai MyIE 2 adalah browser web gratis yang Microsoft Windows Maxstone telah mengembangkan basis pengguna yang berkembang sejak rilis pada tahun 2003. Khususnya di Cina, sehingga pada tahun 2006 ini Maxstone 2.2 mendapatkan dukungan dari beberapa sponsor sampai pada bulan Januari 2006. Itu Maxstone awalnya diciptakan oleh Chang You, programmer Cina ini, yang ingin menyesuaikan. Masih adanya yang belum nyambung, mungkin ada yang mau nyambung tapi belum diizinkan. Diberitahu saja dulu ya Mas ya, nanti nggak kelihatan di sini saya. Terus yang ke-13, ini tadi yang ke-12 Maxstone ini buatan
dari yang dari programmer Cina. Ini sudah ada pencarian mesin pencarinya. Ini langsung search engine-nya sudah cocok, ada search engine-nya. Ada Bing, Yahoo, Google, Amazon dan sebagainya. Fasilitas search engine, mesin pencari. Terus selanjutnya ada Lunascape. Nah, ini peramban alternatif. Jadi yang dimaksud browser itu bahasa kita ya kepenake peramban pencari, ya, mesin pencari, atau digunakan untuk membuka web. Nek tukang ramban lah itu yang ada di tetangga kamu, mencari ramban untuk hewan kambing itu. Tapi di sini peramban adalah mesin pencari atau yang digunakan untuk membuka data-data yang ada di server internet. Lanjut, di sini ada Lunascape. Saat ini peramban atau browser internet didominasi oleh Big Five, Mozilla Firefox, Google Chrome. Nah ya, udah ada 13. Kemarin yang ditugas itu kayaknya kalau di buku yang ada pada kamu, buku modul itu ada 9 yang diketahui, yang di ini. Ya, ini saja di saya sudah ada, yang saya sampaikan ada 13. Sementara di buku modul yang ada itu ada 9. Itu ternyata banyak sekali peramban. Namun yang sering dipakai itu adalah tadi Google Chrome. Ternyata ada lagi ke-14 Kitsui. Kitsui adalah browser web anak untuk anak-anak yang aman, bebas untuk anak-anak dari TK sampai dengan kelas 8 atau SMP ya, kelas 9. Browser yang penuh warna, mudah digunakan dan dirancang dengan baik. Ini namanya Kitsui. Coba-coba saja nanti kalau kamu mencoba ngecek di Play Store mau ada Kitsui, atau mungkin pas pegang laptop kamu coba download web browser Kitsui atau KitRocket, ada juga KitRocket versi 1.5 serupa dengan Kitsui ini. Browser ini digunakan untuk membentuk lingkungan internet sehat bagi anak. Ini. Jadi bagi Anda yang ingin memberikan pengetahuan tentang internet kepada adik-adik kamu, itu menggunakan ini KitRocket dan Kitsui tadi. Ini browsernya, web browsernya. Itu macam-macam web browser. Ada yang ditanyakan? Ini tugas kemarin sudah tercatat ada 15. Apa cuma 12? Apa cuma yang ada di buku? Ternyata yang ada di buku, Pak. Berarti belum membuka di Google ya. Nah, ini gambarannya macam-macam web browser. Ini yang pertama. Terus selanjutnya www. Apa www? World Wide Web. Ini sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hypertext atau hyperlink. Itu ada di buku di halaman 5, silakan sambil dibaca. Nah, tapi tidak saya jelaskan secara detail, itu dibaca saja dulu. Nanti setelah ini juga bisa dipahami. Terus teknologi aplikasi web yang ketiga itu di halaman 6.
Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang berbentuk client server. Nah, di sini aplikasi web dibangun oleh dua jenis scripting. Yaitu server side scripting pemrograman dan client side scripting pemrograman web. Ini gelemat saya banyak istilah-istilah di internet. Itu banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, yang perlu diketahui juga dari macam-macam web tadi, mohon maaf yang tadi yang kita ini dulu dari teknologi aplikasi web. Kembali ke web browser tadi, fungsinya untuk apa? Fungsi web browser untuk apa? Kalau secara umum itu tadi kan untuk apa? Coba Ahmad. Informasi, Pak. Ya, web browser itu fungsinya untuk browser untuk membuka halaman website, menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan server web itu, atau juga suatu aplikasi yang dapat menjelajahi, mengambil dan menyajikan konten dari berbagai sumber informasi di jaringan internet itu. Nah, web browser itu selain fungsi yang tadi itu, fungsinya juga untuk membuka halaman website, memastikan keamanan suatu website, itu yang kedua. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Yang keempat itu. Yang kelima, mendukung penggunaan mesin pencari. Mendukung penggunaan mesin pencari atau search engine. Itu. Kalau macam-macam tadi sudah semuanya. Fitur. Nah, sekarang fitur. Fitur pada web browser, fiturnya. Nah, ini perhatikan, saya tak buka. Nah, saya buka Google. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini nih sebentar. Nah, ini Mozilla Firefox. Ini Microsoft Edge, ini pengembangan dari IE. Yang ini. Terus ini Google Chrome. Ini sama-sama web browser. Sama-sama web browser. Misalnya saya buka web browser Edge. Tampilannya sama dengan Google, ini Edge. Terus yang Google nih. Nah. Ini Google. Ini kelihatan ini di taskbar di bawah ini. Yang saya tunjukkan kursor, ini taskbar ini ada Google ini menggunakan apa namanya tadi Edge, Internet Explorer. Ini juga Google. Nah, ini yang semacam jenis-jenis semacam ini atau ini namanya web browser. Dalam web browser ada fitur-fitur atau pada web browser itu ada fitur yang mana fitur itu nih fiturnya terdiri dari New Windows dan New Tab. Nih perhatikan yang ini saya tambah ada
logo plus ini nambahkan, klik tambah, new tab kan. Begitupun yang ini, yang Google ini tambahkan. Nah, ada lagi. Nah, di sini pada fitur ini di bawah ini ada satu, ini menu yang ada tanda panah ke kanan dan ke kiri, back, dan satunya lagi forward, satunya lagi stop loading, yang satu lagi home, open home page. Nah, yang sini ini yang ada, yang saya tuliskan, akan saya tuliskan di sini, ini namanya address bar. Address bar. Misalnya saya mengetik atau mencari perguruan tinggi atau sekolah yang sudah diketahui alamat websitenya, alamat websitenya, cukup ngetik di address bar. Klik misalnya di sini, bukan klik, ngetik SMP Negeri 1 sidarja.sch.id. Nah, ini kan. Nah, tinggal klik. Kamu sudah pernah membuka websitenya SMP Negeri 1 Sidarja? Devi, belum. Ya ini kayak gini buka. Kalau ini diragukan nggak buka-buka, misalnya kita buka di Google. Nah, membuka di Google, nanti muncul ada bagian ini tadi di address bar. Nah, sekarang muncul di pencarian, menu pencarian atau yang disebut dengan find. Ini find. Ini misalnya kita mencari SMP 1 Sidarja. Enter. Nah, ternyata websitenya ini loh. SMPN 1 Sidarja SCH ID. Nah, diklik saja gini. Ada tampilannya, Pak. Ini alamat website. Nah, ini muncul webnya SMP Negeri 1 Sidarja. Sambil menunggu, coba misalnya kita membuka alamat website yang sudah kita ketahui, misalnya ugm.acid. Nah, langsung muncul. Ini ngetik di sini kalau sudah tahu alamatnya. Kalau belum tahu, dalam menu find atau di pencarian. Nah, ini yang SMP. Kok loadingnya lama? Ini. Sabar. Nah, ini website SMP Negeri 1 Sidarja. Terus ini yang tadi sudah diketahui alamat emailnya, alamat websitenya, maaf bukan alamat email, langsung muncul websitenya nih. Nah ini kalau kita sudah tahu alamat websitenya, diketikkan di address bar. Kalau belum tahu, kita ngeklik, ketikkan di menu find atau di bagian kolom find pada Google itu. Misalnya lagi kita ngetik saja Google, klik Google. Nanti langsung di sini muncul
Find. Ini boleh di sini juga bisa klik. Nah, langsung di sini juga jadi. Google. Kita mau Google Translate. Ya, otomatis muncul Google Translate-nya. Ini. Terus misalnya kita mau mencari pelajaran mencari modul pembelajaran untuk mapel IPA misalnya. Cari saja di sini di Find, karena kita belum tahu alamat websitenya, maka cukup ngetik di sini misalnya buku siswa IPA misal semester. Nah, kurikulum 2013 revisi 2019 kelas 7 atau kelas 9 atau apa, nanti muncul di situ. Nah, ini menu pencarian. Download buku guru dan buku siswa. Nah, ini jadi mencarinya, untuk mencari kalau kita belum tahu alamat websitenya, ini kan alamat website di sini nih. ainamulyana.blogspot.com. Terus lagi di sini misalnya tadi ada www.ruangdownload.com. Ini kan website, alamat website. Kalau kita tidak tahu alamat website, cukup ngetikkan kata kunci di sini. Ngetikkan kata kunci. Maka di sini akan dicarikan oleh mesin pencari Google, search engine-nya Google mencari. Misalnya lagi kita ingin membuat atau resep bakso misalnya. Tinggal buka aja misal. Atau kepengin misal membuat robot sederhana. Membuat robot sederhana. Apa saja yang dibutuhkan, perangkatnya seperti apa misalnya. Ini ada juga di sini. Ini contoh fitur-fitur yang ada di web browser. Nah, di sebelah sini ini address bar, di sini ini Find, menu Find. Terus ada download di bagian sini. Kalau nanti kita akan mendownload, klik di sini, klik. Nah, ini ada download, menu download. Ya, history yang sudah dibuka apa saja itu kelihatan. Terus ada lagi ini untuk ngeblok, add block plus, add block ini untuk ngeblok situs-situs yang tidak diperkenankan alias situs-situs yang dilarang, misalnya ini diblok. Ini. Terus ada history tadi, bookmarks, itu fitur-fitur yang ada pada web browser. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan tanya. Atau mau sharing juga yang sudah punya pengalaman. Kayaknya ada yang sudah berpengalaman. Kemarin itu yang silakan. Halo. Silakan yang mau tanya. Ya. Katanya yang aktif-aktif itu ada di kelas 9G ini katanya. Silakan yang mau nanya. Setelah ini nanti kita cek kehadiran, terus nanti selesai. Ini udah jam 15 lebih. 4 menit atau 5 menit ini. Tadi mulainya jam 2:30. 12, Pak. Iya. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang punya pengalaman untuk buka internet dan sebagainya, karena mungkin kemarin kelas 7, kelas 8 nggak ada mapel informatika ya? Enggak ada. Tapi SD ada nggak? SD TIK, Pak. Ya, TIK. Tapi hanya belajar ngetik apa? Termasuk bagaimana
penjelasan tentang internet apa enggak? Penjelasan Belajar ngerti, Pak. Microsoft Word. Oh, Microsoft Word. Microsoft Word itu aplikasi Office namanya. Aplikasi perkantoran. Ya, Pak. Aplikasi perkantoran atau yang disebut dengan Microsoft Office. Itu ada Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Excel untuk mengolah angka, PowerPoint untuk membuat presentasi. Itu seperti itu. Tapi kamu untuk browsing di smartphone pada bisa apa enggak? Bisa, Di Pak. Google bisa ya? Iya, Friendly. Bisa. bisa. Terus Friendly. kalau ada pertanyaan? Mungkin ada yang menyampaikan lain? Kalau tidak, saya cek kehadiran dulu. Nah, cek kehadiran. Kelas G. Yo. Nah. Ahmad Khairun Nida. Ada? Munculkan gambar Hadir, Muhammad. Pak. Aja kucingnya. Ya, mana? Kok kelihatan? Ya, Ahmad. Ana Dwi Setiawati. Ini titik lalen A. Sorry. Ana ada? Enggak ada. Itu sambil dicek itu saya sedang isi daftar hadir. Arif Ika Sahputra. Ada? Arya. Ada, Pak. Ya, buka. Arya. Ya, terus Asyifa Mariana Putri. Asti Maulana. Hadir, Pak. Oh, ada. Hadir. Ya. Bintang Puji Pertiwi. Hadir. David. Gak ada. Devi. Hadir, Pak. Mana? Devi mana? Buka, Dev. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka, Pak. Terus Devi. Hadir, Pak. Mana sih nggak kelihatan? Dimas. Fuadun Nabil. Insan Bayhaqi. Enggak ada. Khalifah. Ada, Pak. Ya. Khalifah Wulan Puspitasari. Muhammad Fadil. Kolila. Muhammad Hakim Asidik. Hadir, Pak. Oh, ada. Ya, Muhammad Hakim. Mutta Fitri Nugraha. Yang memang nggak ada HP misalnya dekat dengan teman yang ada nggak apa-apa ikut bersama. Nanti gampang itu maksudnya bukan gantian beli kuotanya untuk pembelajaran toh. Konsultasi pembelajaran lah istilahnya lah nanti di sini biar saya juga bisa akrab ketemu kamu walaupun hanya lewat dunia maya. Mutia Fitri. Kamu ngapain, Holilang? Mutia Fitri nggak ada. Nur Wahid. Ada. Pratiwi. Raffi Maulana. Ada. Rina Aprilianti. Ada. Rina. Nggak ada, Pak. Holilang, kamu ngapain? Sama. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Pak. Ya.
Saya Muhammad Hakim, Pak, bukan Muhammad Fadil. Muhammad apa? Hakim, Muhammad Hakim, Pak, bukan Muhammad Fadil. Coba tulis di chatnya, di chat. Tulis di chat. Pak, itu yang hadir di titik kan, Pak? Iya. Itu Yang kan. hadir di titik. Pak. Nah itu titik. Yang ada A. Iya, Kim. Emang ada yang Betul itu. Oh iya, Pak. Betul, Kim. Betul, Pak. Mantap. itu namanya Muhammad Fadil, betul? Muhammad Hakim, Pak. Coba ini saya ngecek di itu ya. Kamu ngechat di chat nanti di chat. Namanya siapa? Sebentar. Muhammad Hakim Fadil. Apa siapa? Muhammad Hakim. Tulis di chat itu di chatnya. Namanya siapa? Bukan siapa? Lanjut. Salma Khairunisa ada? Sandi? Ada. Sigit? Enggak ada. Sofiana? Ada. Tias? Ada. Umar? Umar ada, Pak. Oh, Umar ada. Umar ada. Vina? Ada. Ada. Juliana? Enggak ada. Syahri Rahmat Dhani? Enggak ada. Ya. Terus kelas ya. Alex Expander. Halo Alex. Andika. Ada, Pak. Amira. Anissa. Alex. Ada, Pak. Hadir. Siapa? Anissa hadir, Pak. Anissa. Ya, terus Arif Wahyudi. Ada. Asep Setiawan. Ada. Austrin. Hadir, Pak. Ada? Mana? Alika hadir. Alika hadir, Pak. Oh iya. Ya, terus. Ayo Austrin. Hadir, Pak. Dedikasi. Austrin hadir. Dedikasi Hanafi. Detik gak ada, Pak. Hadir, Pak. Detik. Devi. Iya bisa. Ya Allah. Devi. Gak ada. Iva. Ada, Pak. Diva ada. Ada. Dimas. Dimas benar. Bilang. Ada. Irsyad. Ada. Kamu lihatnya di sini nih. Di peserta ini kayak gini.
Kelihatan semua sebetulnya di sini. Nah, tuh. Sebetulnya saya pun bisa tanpa harus ngecek kehadiran, sudah ngecek di situ versi yang ada di hadir yang disediakan sekolah. Irsyad Maulana ada enggak? Maisika Hadir. oh ada. Muhammad Farel Garisi Ada. mana Farel? Ada Pak. Iya. Muhammad Reza Bahlevi. Nabila Karisma. Nabila tapi ada Pak. Nabila Pak. Kita terus keluar, Pak. Kenapa? Enggak Noviska. tahu. Hadir, Pak. Pandu Putra Patra Pratama. Putri Nilamsari. Rasya Bagus Firmansyah. Hadir Pak. Hadir. Ya. Robi Setiawan. Ada? Salsa. Salsabila. Sabta Hadi. Rasa enggak ada. Sofian Yunus. Ada Pak. Hadir Pak. Hadir. Ya. Sabta nggak hadir. Suci Desianto. Ada Pak. Suci ada? Tegar. Ada. Tri Agil. Hadir, Pak. Wahyu Alim. Hah? Wahyu Alim hadir. Syahra Lidiatun Fajriani. Hadir. Hadir langsung. Sultan Aziz Alif. Nggak ada. Ya. Selesai daftar hadir. Nggak ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Oh, Enggak ya. Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Tidak. Nanti Cukup. setelah ini cek di Google Classroom, ada tugas lagi yang sekiranya kamu, teman-teman kamu belum dapat mengakses atau karena keterbatasan, belum ada kuota atau belum ada HP yang lain, atau mungkin teman kelas atau ketua kelas boleh mengecek teman-temannya atau menghubungi teman-temannya. Kalau yang terdekat ya disampaikan, ya. Iya, Pak. Pak. Ya. Oke Pak. Nggih. Nggih. Itu saja mungkin sementara yang bisa kita pelajari, walaupun hanya sifatnya konsultasi belajar. Kalaupun nanti mau praktek, kalau ada yang memakai laptop, nanti bisa di-share di presentasi di sini. Nanti saya tuntun dari sini, tidak apa-apa, bisa. Ya. Ya Pak. Mari kita akhiri pertemuan meeting room atau kegiatan meeting pada sore hari ini dengan penutup atau doa penutup berupa doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kita konsultasi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.